Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dan teman saya. Nama saya Mona Apriliani Kurniawan. Kami dari kelompok 17 ingin menjelaskan sewa guna usaha leasing sebagai tugas UAS kami di mata perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan sewa guna usaha leasing. Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, kebutuhan akan terjadinya modal sangatlah besar, mengingat modal merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Adanya kebutuhan dana yang tidak mungkin bila hanya mengandalkan pinjaman dari bank saja, tetapi pemerintah telah memberikan jalan keluar untuk membantu para pengusaha lemah modal agar mendirikan dan mengembangkan usahanya, yaitu mendapatkan barang-barang modal dengan perjanjian leasing. Dengan cara ini, dengan ciri khas pelayanan yang tepat, pembukuan yang sederhana, leasing menjadi alternatif untuk mengembangkan usaha, di mana melalui perjanjian leasing, pengusaha dapat memperoleh barang-barang modal melalui mesin ketik sampai pesawat terbang tanpa terlebih dahulu menyediakan dana. Pengertian leasing. Menurut sejarah, leasing pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1977 oleh Bell Telephone Company untuk memasarkan hasil-hasil produksinya seperti alat telepon. Karena pada saat itu perusahaan sulit untuk mendapatkan kredit jangka menengah dan jangka panjang. Pada tahun 1992, leasing mengalami perkembangan yang sangat pesat di Amerika Serikat, yaitu dengan didirikannya United States Leasing Corporation. Sekitar tahun 1960, leasing berkembang di Eropa Barat. Leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Di Indonesia, leasing lebih sering diistilahkan dengan nama sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana leaser menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan leasing diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Di samping itu, ketentuan lembaga leasing juga diatur dalam 1 Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 tentang ketentuan dana dan tata cara pelaksanaan lembaga leasing. Yang ketiga, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 634 tentang perdagangan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha perusahaan leasing. Yang keempat, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169 tentang ketentuan kegiatan sewa guna usaha leasing. Yang kelima, peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Keputusan-keputusan itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya leasing di Indonesia. Mekanisme transaksi leasing. Ketentuan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 tahun 1988 menyatakan bahwa perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, tidak ditemukan atau tidak ditentukan apakah harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun, mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai alat bukti jika terjadi awan prestasi, maka ada baiknya akta tersebut dibuat secara autentik. Dalam tujuan melakukan transaksi leasing, terdapat mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar. Dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, lease menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jasa barang atau jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu, pengiriman, jaminan penjualan atas barang yang akan di-lease. Yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan leaser mengenai kebutuhan pembiayaan barang dan modal. Yang ketiga, leaser mengirimkan letter of offer untuk atau komitmen letter kepada lease. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lease. Yang kelima, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang.
dan list sesuai pesanan. Selanjutnya, list menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh supplier kepada leaser termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan, pembayaran oleh leaser kepada supplier. Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan, yaitu yang pertama, finance lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontraknya mempunyai hak opsi untuk memberi objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Selanjutnya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu direct finance lease, yang kedua sale and leaseback, yang ketiga leverage lease, yang keempat syndicate lease, yang selanjutnya kelima vendor program, yang kedua operating lease. Operating lease merupakan jenis perusahaan leasing yang mana pihak perusahaan membeli barang untuk kemudian disewakan kepada nasabahnya dalam waktu tertentu. Nasabah hanya perlu membayar biaya sewa, sedangkan harga barang dan biaya ditanggung perusahaan leasing tersebut. Kelebihan leasing. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Dan yang kesembilan, kapitalisasi biaya. Kesepuluh, risiko keuangan. Yang kesebelas, kemudahan penyusutan anggaran. Dan yang kedua-belas, pembiayaan proyek skala besar. Perbedaan leasing dengan jenis perjanjian lain. Yang pertama, perbedaan leasing dengan sewa-menyewa. Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjian merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu, lease diberikan hak opsi. Sementara pada sewa-menyewa, masalah waktu bukan fokus utama sehingga pihak penyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi. Yang kedua, perbedaan leasing dengan sewa-beli. Dalam sewa-beli, peralihan milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa. Sedangkan dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika lease mempergunakan hak opsinya. Yang ketiga, perbedaan leasing dengan jual-beli. Penyerahan atau peralihan hak milik pada jual-beli pasti terjadi setelah membayar harga barang yang dibeli. Sedangkan pada leasing, penyerahan atau peralihan hak milik terjadi apabila lease mempergunakan hak opsinya. Tanggung jawab dan upaya para pihak jika terjadi force majeure dan one prestasi dalam leasing. Pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terjadi objek perjanjian leasing dalam praktik perjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan dalam perjanjian tersebut. Jenis pembiayaan yang biasanya dipergunakan dalam praktik perjanjian leasing adalah jenis finance lease and operating lease. Pengaturan dalam operating lease ini sama dengan pengaturan dalam perjanjian sewa-menyewa biasanya. Pada umumnya, tanggung jawab terhadap objek perjanjian leasing yang terdapat dalam praktik perjanjian leasing adalah tanggung jawab mengenai penggunaan barang leasing. Yang kedua, pemeliharaan barang leasing. Yang ketiga, kehilangan dan kerusakan barang leasing karena sebab apapun. Yang keempat, one prestasi atau ingkar janji dari lease. Yang kelima, pembiayaan barang lease, yaitu meliputi biaya asuransi pajak, bunga, dan lain-lain. Yang keenam, resiko-resiko yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung. Kesimpulannya, leasing merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian inominat atau perjanjian tidak bernama, di mana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHP Perdata. Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHP Perdata 3 Bab 1 dan Bab 2 KUHP Perdata. Hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1319 KUHP Perdata. Apabila barang modal yang menjadi objek lease musnah karena keadaan memaksa force majeure, maka perjanjian leasing antara lisen dan lease menjadi gugur demi hukum.
Upaya yang dilakukan Leeson untuk mengantisipasi resiko kerugian dalam hal musnahnya barang dan modal karena keadaan memaksa adalah dengan mengasurasikan barang yang menjadi objek perjanjian leasing, sehingga apabila terjadi hal tersebut maka risiko kerugian yang akibat musnahnya barang modal dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak leaser dalam menyelesaikan non-prestasi yang dilakukan oleh pihak lease adalah dengan mengusahakan penyelesaian baik, melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu melalui negosiasi atau arbitrase dengan pihak lease. Jika ternyata pihak lease tidak mengindahkan somasi yang telah diberikan pihak Leeson tersebut, maka dengan terpaksa pihak Leeson harus menempuh dengan cara terakhir, yakni objek leasing ditarik dari pihak lease oleh pihak Leeson untuk mengamankan objek leasing tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.